Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Khususnya pada subuh hari ini, Allah mudahkan kita untuk hadir bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kenikmatan beribadah pada subuh hari terus menjadi harapan bagi kita semua, sehingga kita bisa melakukannya setiap hari dengan hadir ke masjid bersama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kita Kamis yang lalu, kita telah menjawab dua poin pertanyaan, limadza nuhibbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban pertama dari sudut pandang teologis, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya agar mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai yang lain-lainnya. Yang kedua, dari sudut pandang etis, bahwa berbagai kemuliaan yang disandang oleh Rasulullah SAW sudah tentu membuat kita mencintai beliau. Nah, yang ketiga, kita akan masuk sudut pandang psikologis, di mana Rasulullah sendiri sangat mencintai umatnya. Kita bisa lihat dalam berbagai hadis yang akan kita baca pada kesempatan subuh hari ini. Di antaranya hadis tentang doa beliau untuk umatnya, kemudian tangisan beliau ketika membaca Al-Quran karena memikirkan umatnya, di mana beliau terus berusaha mencegah umatnya ini dari terjerumus ke dalam siksaan api neraka. Kemudian beliau memberikan satu jaminan bahwa yang mencintainya akan bersama beliau di akhirat. Kemudian beliau menjumpai seorang maulanya atau mantan budaknya yang begitu mencintainya. Kemudian tidak hanya manusia yang mencintai beliau, tapi benda mati yang pernah Rasulullah pakai untuk berkhutbah menangis ketika Rasulullah tidak memakainya lagi. Kemudian bagaimana Nabi mengekspresikan kerinduannya kepada para sahabat akan rindunya beliau terhadap umatnya. Kita akan lihat satu persatu dari berbagai tema ekspresi cinta Rasulullah kepada umatnya ini. Yang pertama terdapat di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis ini digambarkan Bunda Aisyah sedang bersama Rasulullah. Maka hal itu dimanfaatkan oleh Bunda Aisyah untuk meminta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'ullah li. Wahai Rasulullah, tolong doakan saya. Ini memberikan isyarat bahwa istri boleh, bahkan dianjurkan untuk meminta doa kepada suaminya, sebagaimana suami juga meminta doa kepada istri. Maka Nabi kemudian mendoakan beliau dengan mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarra wa ma a'lana. Beliau berdoa memohonkan ampun kepada Allah untuk ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, baik yang dia sembunyikan maupun yang dia tampakkan. Bukan berarti kemudian kita berkesimpulan bahwa berarti Aisyah itu banyak dosa sehingga Rasulullah memilih doa itu. Sudah tentu tidak ya. Karena setiap anak Adam itu pasti berdosa, dan ampunan Allah itu satu anugerah
biasa yang kita harapkan. Maka tersenyumlah Ibunda Aisyah setelah didoakan. Kemudian beliau menunjukkan sukanya kepada Rasulullah dengan meletakkan kepalanya ke pangkuan Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ibunda Aisyah, ayasuruki du'ai, apakah kamu senang dengan doaku tadi? Maka Ibunda Aisyah menjawab, wa mali la yasuruni du'auka, bagaimana mungkin aku tidak senang dengan doamu wahai Rasulullah. Artinya bahwa Ibunda Aisyah sangat senang dengan didoakan oleh Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Demi Allah, itu doa itu tadi juga merupakan doaku untuk umatku di setiap sholat. Jadi rupanya Rasulullah melalui hadis ini kita ketahui mendoakan umatnya setiap sholat, sebagaimana beliau mendoakan Ibunda Aisyah. Kalau kita rubah redaksinya, doa tadi untuk umat Nabi Muhammad, Allahumma ighfir li ummati ma taqaddama min dhanbihim wa ma ta'akhkhara wa ma asarru wa ma a'lanu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa umatku, apa yang telah lalu maupun yang akan datang, apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi sangat mencintai umatnya, diekspresikan dengan mendoakan mereka. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang didoakan oleh Nabi, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, baik yang kita sembunyikan maupun yang kita lakukan secara terang-terangan. Yang kedua, Nabi ketika membaca Al-Quran sempat menangis karena memikirkan umatnya. Jadi beliau merespon ayat yang beliau baca tentang Nabi Ibrahim dan ayat yang beliau baca tentang Nabi Isa yang menggambarkan kecintaan kedua Nabi ini kepada umat-umatnya. Saat itu Nabi membaca surat Ibrahim sekitar ayat 38 sampai 40. Di antara ayat yang dibaca itu beliau membaca begini, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani wa innaka ghafurur rahim. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Siapa di antara mereka yang mengikutiku dengan tidak menyembah berhala, dengan menyembahmu ya Allah, dengan bertauhid kepadamu, tidak menyekutukanmu, maka dia golonganku. Tapi siapa yang mengabaikanku, mengabaikan dakwahku, sehingga kemudian dia menyembah berhala, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim tidak mengatakan yang tidak mau menyembahmu ya Allah, masukkan mereka ke dalam neraka. Ya meskipun itu sudah ketetapan Allah, tapi Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukan berarti kemudian orang-orang yang menyembah berhala akan diampuni, ya. Tapi ini menunjukkan betapa Nabi Ibrahim itu menyayangi umatnya, sehingga harapannya segera bertobat, tidak lagi menyembah berhala, tapi sembahlah Allah. Karena kalau dia kembali kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Rupanya Nabi Ibrahim yang berdoa seperti itu membuat hati Nabi terenyuh memikirkan umatnya. Karena di antara umatnya juga ada yang mengabaikan dakwah beliau, ada yang taat, ada yang maksiat. Itu yang menjadi pikiran.
surat tentang Nabi Isa ada di dalam surat Al-Maidah dalam ayat 118 surat Al-Maidah. Itu Nabi Isa ditanya oleh Allah, padahal Allah Maha tahu ya. A'anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, apa kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Tuhan Allah? Ini menyangkut Trinitas. Ayat ini sangat menohok bagi paham Trinitas. Allah tahu bahwa Nabi Isa tidak pernah ngomong gitu, tapi kenapa ayat ini ada? Untuk meneguhkan tauhid bahwa Nabi Isa itu tidak pernah menyuruh umatnya menyembah dirinya dan ibunya, tapi senantiasa menyuruh mereka menyembah Allah. Nah, dalam lanjutan ayat itu tadi, pada ayat berikutnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau azab mereka yang menyembahku, yang menyembah ibuku itu ya Allah, mereka kan juga hamba-hamba. Dan kalau engkau berkenan mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Nabi Isa kemudian tidak mengatakan, ya Allah yang menyembahku, yang menyembah kedua ibuku, masukkan mereka dalam neraka, siksa mereka. Tidak mengatakan seperti itu. Sama dengan Nabi Ibrahim. Maka hal ini membuat Nabi terenyuh mengingat umatnya, sehingga sampai mengangkat kedua tangannya, wa ayadaihi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa, ya Allah bagaimana umatku, ya Allah bagaimana umatku. Kemudian beliau menangis. Jadi luar biasa kecintaan Nabi kepada umatnya. Beliau membaca ayat itu sampai tadabbur yang mendalam terhadap respon dua Nabi pendahulu beliau, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, sudah tentu Nabi-Nabi yang lainnya. Kemudian sampai mengadu kepada Allah tentang umatnya ini dan menangis. Nah, apa yang terjadi kemudian? Faqala Allah azza wa jalla ya Jibril idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam wasalhu ma yubki. Maka Allah kemudian memanggil malaikat Jibril. Kemudian mengatakan, wahai Jibril, pergilah kau ke Muhammad, tanyakan kenapa dia menangis. Padahal Allah Maha tahu. Wa rabbuka a'lam, ada wa rabbuka a'lam. Jadi tanpa disuruh malaikat Jibril untuk menanyakan kenapa Nabi Muhammad menangis, Allah sudah tahu apa yang menyebabkan Nabi Muhammad menangis. Maka malaikat Jibril pun mendatangi Nabi Muhammad, kemudian menanyakan sebab nangisnya. Nabi memberitahu sebab nangisnya. Kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah dan Allah Maha tahu ya, dan menyampaikan sebab Nabi Muhammad menangis, yaitu karena memikirkan keadaan umatnya. Maka Allah perintahkan lagi malaikat Jibril, ya Jibril idza bila Muhammad faqul inna sanurdika bi ummatika wa la nasuka. Kalau begitu wahai Jibril, pergi lagi kau kepada Muhammad, katakan bahwa sesungguhnya kami, yaitu Allah, akan senantiasa ridho untukmu kepada umatmu dan tidak akan membuatmu susah karena umat. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW dengan bimbingannya yang begitu luar biasa dan dilanjutkan oleh para sahabatnya untuk membimbing umat ini, membuat Allah ridho dengan semua umat Nabi yang taat dan mencintai Rasulullah, dan tidak akan membuat Nabi bersedih karena sebab umatnya. Nabi akan bangga karena sebab umatnya sudah tentu yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi ini juga ekspresi cinta Nabi kepada umatnya sampai menangis karena memikirkan umatnya. Nah, orang seperti ini layak untuk kita cintai. Dalam hadis yang lain, Nabi selalu berusaha untuk mencegah
umatnya ini supaya tidak terjerumus ke dalam siksaan api neraka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Nabi mengumpamakan dirinya, Mathali kamathali rajulin istauqada naran. Perumpamaanku seperti orang yang menyalakan api. Walamma adaat ma haulaha ja'al al-faras wa hadhihi dawab allati binar yaqna fiha. Setelah api itu menyala dan mengitari sekitarnya, datanglah serangga-serangga menuju ke api itu untuk masuk ke dalam api. Mereka tidak tahu padahal api itu adalah akan membunuh mereka, akan menyiksa mereka, akan membuat mereka mati di dalamnya. Tapi yang menyalakan api tadi kemudian mencegah serangga-serangga itu. Ya juz'una wa yaglibna. Dia berusaha mencegah halumma aninna. Jangan dekati api, kalian akan terbakar. Tetapi rupanya serangga-serangga itu lebih kuat daripada yang mencegah dari siksaan api neraka. Nah, dalam hadis ini Nabi mengumpamakan dirinya sebagai orang yang menyalakan api, kemudian api itu menyala dan menerangi sekitarnya. Datanglah serangga-serangga, kemudian serangga itu dicegah supaya tidak masuk ke dalam neraka. Tapi keinginan serangga itu lebih kuat untuk masuk ke dalam api itu, sehingga mereka terjerumus ke dalam api itu. Nah, begitu pula umatnya. Sudah Nabi cegah jangan begini, jangan begitu, dilarang begini, dilarang begitu. Kok umatnya masih terus melanggar, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya? Ini yang disebut lebih kuat untuk ingin masuk neraka. Bahkan ada umatnya yang mengolok-olok neraka, bermain-main dengan neraka yang sangat hak. Ya enggak apa-apa lah saya di neraka, yang penting saya ketemu dengan artis-artisnya. Ini kan contoh mengolok-olok neraka. Padahal Allah menyuruh kita untuk berlindung kepadanya dari neraka, menghindari siksaan neraka. Ini malah ingin masuk. Belakangan ini ada kelompok yang menolak masuk surga. Kelompok yang menolak masuk surga di media sosial, menamakan dirinya ada nusantaranya. Saya tidak tahu persis apa yang dia katakan. Jadi dia menolak masuk surga. Padahal Nabi saja sangat menginginkan masuk surga. Bahkan ada satu tempat di surga itu namanya wasilah. Beliau sangat menginginkan satu-satunya yang berada di wasilah itu. Karena itu setiap selesai azan kita mendoakan beliau, Ati Muhammadanil wasilah. Ini malah menolak masuk surga. Padahal belum itu juga masuk surga. Jadi sampai menolak. Nah, ini juga menunjukkan ekspresi kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, sehingga selalu berusaha menyampaikan pesan-pesan untuk menghindari siksaan api neraka. Di antaranya beliau berdoa dengan doa yang paling sering, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling sering beliau panjatkan. Kemudian berikutnya masih terkait dengan upaya beliau mencegah umatnya dari neraka. Dalam hadis riwayat An-Nasai ini digambarkan Nabi sedang sholat gerhana matahari. Kita tahu bahwa sholat gerhana itu kan berdirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Nah, saat Nabi sujud itu beliau menangis. Beliau diperlihatkan saat sujud itu keadaan surga dan keadaan neraka. Saat diperlihatkan keadaan surga, beliau menggerakkan tangannya seakan-akan ingin memetik buah yang ada di surga. Dan saat dilihatkan neraka, beliau meniup, walaupun gak mungkin mau tiupan Nabi itu membuat api neraka
maka sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridho dan surgamu, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan neraka. Kemudian respon beliau terhadap seorang sahabat yang bertanya tentang hari kiamat. Dia bertanya kepada Rasulullah, matas sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi wahai Rasul? Rasulullah melihat keadaan orang ini, kok nanya tentang terjadinya hari kiamat. Maka Rasulullah tidak langsung menjawab substansi pertanyaannya. Beliau malah balik bertanya, wa madza a'datta laha? Kamu tanya kapan terjadi neraka, memangnya apa yang sudah kamu persiapkan? Maka orang ini mengatakan, la syai' illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang saya siapkan. Maksudnya tidak banyak yang saya telah siapkan untuk hari kiamat. Tapi saya ini mencintai Allah dan Rasul. Artinya amal orang ini atau amal sahabat ini belum begitu banyak, tapi dia memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Allah dan Rasul. Maka apa jawaban Nabi terhadap keadaan sahabat ini? Beliau mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Artinya sahabat ini berpeluang bersama Rasulullah karena dia mencintai Rasulullah. Nah, terhadap hadis ini, terhadap ucapan Nabi yang terakhir tadi, anta ma'aman ahbabta, Anas mengatakan, fama farihana bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Tidak ada yang paling menggembirakan kami daripada gembiranya kami para sahabat ini dengan ucapan Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cinta. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, insya Allah kita akan membersamai beliau di akhirat kelak. Ya, walaupun surganya enggak selevelnya. Ya, bagaimana mungkin orang yang sangat dimuliakan sementara kita manusia biasa. Tapi setidaknya kita punya modal dengan mencintai Rasulullah, kita akan melihat beliau di akhirat. Allahumma amin. Nah, Anas juga meneruskan, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahu wa in lam a'mal bi mithli a'malihi. Saya mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan saya berharap bisa bersama mereka dengan kecintaan saya kepada mereka, walaupun amal saya tidak sebanding dengan amal mereka. Ini Anas bin Malik, apalagi kita sangat jauh dari amal para sahabat, apalagi amalnya Rasul. Tapi Rasulullah tadi mau memberikan optimisme, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Maka dengan sabda seperti ini, kita tanamkan kecintaan kepada Nabi lebih dalam lagi, sehingga kita berpeluang untuk membersamai beliau di akhirat. Kalau orang mencintai Fir'aun dan sejenisnya, maka dia akan membersamai orang yang dicintai itu. Nah, disinilah pentingnya memilah dan memilih mana orang yang harus kita cintai, ya, supaya memberikan keselamatan kepada kita di kehidupan kita di masa yang akan datang, yaitu di akhirat. Kemudian berikutnya kisah tentang seorang sahabat, Sauban. Sauban ini maulanya Rasulullah. Maula itu artinya mantan budak yang dibebaskan. Jadi surat An-Nisa ayat 69 itu menurut salah satu riwayat turun kepada sahabat yang bernama Sauban radhiyallahu anhu. Sahabat Sauban ini digambarkan syadidul hubbi lahu qalilus sabri an. Jadi sangat cinta kepada Rasulullah, walaupun sudah
tidak lagi menjadi budak Rasulullah, tapi dia tetap berkhidmat sehari-hari untuk Rasulullah. Fa'atahu zata yaumin wa qad taghayyara lawnuhu wa nahala jismahu ya'rifu bi wajhi al-wajh. Suatu hari Nabi menjumpai Sauban ini agak berbeda dari dulunya, artinya agak kurusan ya. Kemudian wajah agak kurang cerah gitu. Nabi tanya, "Ya Sauban, ma ghayyara lawnaka?" Wahai Sauban, apa yang membuat kau berbeda saat ini? Tidak seperti dulu aku bersamamu. Maka Sauban menjawab, "Ya Rasulullah, ma bi durrin wala wajhin." Wahai Rasulullah, saya ini tidak sakit. Ghairu anni dalam araka istaqu ilaika wastahwastu wahsyatan syadidatan hatta alqaka. Saya ini kalau tidak ketemu Anda wahai Rasulullah, saya sangat rindu sekali. Dan saya merasa tidak ceria kalau tidak ketemu Anda. Nah, saking cintanya ini bukan gangguan psikologis, tapi memang karena cintanya kepada Rasulullah. Thumma dzakartul akhirah wa akhafu an la araka hunaka li'anni aradtu annaka tarfa' ma'an nabiyyin. Kemudian aku ingat kehidupan akhirat wahai Rasulullah. Aku khawatir nanti tidak bisa melihatmu, karena pasti engkau akan bersama para nabi. In dakhaltul jannah kuntu bi manzilatin hiya adna min manzilatika. Kalaupun aku masuk surga nanti, pasti derajat surgaku di bawah derajat surgamu wahai Rasulullah, sehingga aku tidak bisa melihatmu. Wa in lam adkhul falidzalika wa dzalika hina la araka abada. Dan kalaupun aku tidak masuk surga, aku tidak akan melihatmu selamanya lagi wahai Rasulullah. Nah, ini luar biasa ya, ekspresi kecintaan Sauban kepada Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat ke-69 dari surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi Allah nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ini sebenarnya tafsir dari ayat alladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang diberi nikmat jalan yang lurus itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Jadi kalau taat Allah, taat Rasulnya, maka insya Allah akan membersamai mereka walaupun derajat surganya berbeda. Jadi surga itu punya, menurut satu riwayat, 100 derajat. Derajat itu ke atas. Kalau neraka punya 100 darokat. Darokat itu ke bawah. Semakin ke bawah semakin pedih siksaannya. Kalau surga semakin ke atas semakin nikmat. Tapi tidak ada orang yang tidak ridho walaupun berada di level terbawah dari surga. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho dengan perbuatan mereka sehingga mereka dimasukkan surga, dan mereka pun ridho dengan pemberian Allah berupa kenikmatan di surga. Ini gak ada yang iri. Kok tetanggaku surganya di atas ini? Enggak ada yang iri. Semuanya ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, benda mati pun mencintai beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau ini orang yang layak untuk dicintai. Jadi ada kayu yang biasa dipakai Nabi berdiri di atasnya untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah Islam. Suatu saat kayu itu tidak lagi dipakai karena sudah dibuatkan mimbar. Nah, ketika mimbar itu dipakai oleh Nabi, beliau menyampaikan khutbahnya, kemudian tiba-tiba beliau turun kemudian menuju kayu yang tadi nggak dipakai lagi itu. Kemudian kayu itu dipeluk oleh Nabi. Sahabat heran ini, loh, kok Nabi meluk kayu?
Maka Nabi setelah selesai naik ke mimbar lagi menyampaikan bahwa beliau mendengar tangisnya kayu ini karena sudah tidak dipakai oleh Nabi. Kemudian Nabi turun untuk memeluknya dalam rangka menenangkan kayu itu. Sampai kata Nabi mengatakan, laulam ahtadinhu lahanna ila yaumil qiyamah. Seandainya aku tidak memeluk kayu ini, dia akan menangis sampai hari kiamat. Jadi sudah dianggap tidak bermanfaat ya. Padahal Nabi tidak begitu, hanya mengganti sarana fasilitas masjid yang lebih baik ya. Bukan berarti kemudian yang sudah bermanfaat sebelumnya itu disingkirkan. Maka Nabi menenangkannya dan dia tenang, tidak nangis lagi. Kalau kita renungkan hadis ini, kalau kita tidak datang ke Masjid Darussalam, barangkali karpet ini juga nangis ya. Kenapa ini jamaahku gak datang? Gak sholat lagi di atasku, kemana mereka? Padahal dia yang membeli diriku ini dengan uangnya, tapi dia nggak datang ke masjid. Jadi benda mati pun begitu merasa sedih ya, saking cintanya kepada Rasul. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi ketika sedang berbincang dengan para sahabat itu menyebut istilah ikhwan. Beliau mengatakan, wadidtu anni laqitu ikhwana. Aku sangat rindu sekali untuk ketemu dengan saudara-saudaraku. Beliau menyebut ikhwan. Maka sahabat merasa mereka juga saudara Nabi, sehingga mengatakan, awalaisa nahnu ikhwanaka. Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Anda kan sudah ketemu, kok Anda mengatakan rindu? Maka Nabi menegaskan, antum ashabi, kalian bukan ikhwanku, kalian sahabatku. Nah, siapa yang dimaksud Nabi dengan ikhwan? Yang beliau rindu dengan mereka. Beliau menjelaskan di akhir hadis, walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Yang kumaksud dengan ikhwanku itu, yang aku rindu kepada mereka, adalah orang-orang yang beriman kepadaku, beriman kepada yang aku bawa, padahal mereka belum pernah sama sekali melihatku. Nah, Bapak Ibu pernah gak lihat Nabi dalam mimpi? Ya pernah ya. Insya Allah beriman ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebut Nabi tadi dengan kata ikhwan. Ikhwannya beliau, yang beliau rindu untuk ketemu. Sudah tentu ketemunya tidak di dunia karena beliau sudah wafat. Maka ketemunya bisa jadi di padang mahsyar, bisa jadi ketemunya juga di surga. Allahumma amin. Nah, inilah beberapa ekspresi kecintaan Nabi kepada umatnya. Orang seperti ini masa kita tidak mencintai? Orang yang selalu menginginkan keimanan kita, menginginkan kita tidak terjerumus dalam siksa neraka, selalu mendoakan kita. Mudah-mudahan dengan taufik dari Allah kita mampu menumbuhkan rasa cinta yang lebih dalam lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu Bapak Ibu lanjutan ngaji kita dengan tema akidah ya, sebagai rehat dari tema ibadah. Mudah-mudahan dengan momentum Rabiul Awal yang merupakan salah satu riwayat kelahiran Nabi ya. Memang ada berbagai pendapat kapan Nabi lahir, tapi yang paling populer adalah 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala taufiknya, hidayahnya untuk mencintai Allah dan Rasul. Allahumma. Saya kira itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Saya persilakan. Nah, ini kesimpulan dari seluruh materi yang sudah disampaikan 2 Kamis. Kenapa kita mencintai Rasulullah? 1, supaya kita dapat cintanya dan ampunannya. 2, karena mencintainya bagian dari iman. 3, supaya kita mau bersamanya di surga. Yang
supaya kita merasakan manisnya iman. Jadi ini 4 jawaban yang dirumuskan oleh para ulama dari Al-Quran maupun hadis tentang pertanyaan kenapa kita mencintai dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada? Cukup? Tidak ada yang bertanya? Ya, karena waktu juga sudah habis. Kalau tidak ada yang bertanya, saya menyampaikan bahwa tema akidah ini penting untuk menumbuhkan kecintaan kita pada Rasul dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak ada unsur-unsur yang terlarang di dalamnya, supaya kita memperoleh minimal 4 hal ini, memperoleh kasih sayang Allah, ampunannya, kemudian iman kita semakin kuat dengan mencintai beliau, kemudian berharap bisa bersama beliau di surga kelak, dan kemudian kita mendapatkan dalam beriman ini ada rasa manis, manisnya beriman, manisnya berislam dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka